Hidup ini sesungguhnya adalah hari ini, bukan kemarin yang sudah lewat, bukan pula esok yang belum tentu kita temui. Namun, betapa sering kita menunda kebaikan dengan alasan menunggu waktu, menunggu kesempatan, atau menunggu kesiapan. Padahal, siapa yang bisa menjamin bahwa kita masih ada besok? Saudaraku, pernahkah kita berpikir, berapa banyak kebaikan yang kita tunda hanya karena alasan sibuk dengan dunia? Padahal, siapa yang bisa menjamin kita masih ada besok? Mari sejenak kita berhenti, merenung, dan menimbang. Apakah kita sudah benar-benar hidup untuk hari ini? Jika renungan ini menyentuh hati, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan, share agar bisa jadi pengingat untuk lebih banyak saudara kita, dan subscribe supaya kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan perenungan Islam yang menyejukkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah perjalanan singkat, yang seringkali kita sia-siakan dengan janji pada diri sendiri. Nanti saja, padahal nanti itu belum tentu datang. Bahkan, esok pun masih rahasia Allah. Banyak dari kita menunda sholat, menunda sedekah, menunda taubat, karena sibuk dengan dunia. Kita berpikir, besok saja aku mulai berubah. Tapi siapa yang bisa memastikan kita masih bernapas besok? Rasulullah mengingatkan kita untuk segera melakukan kebaikan sebelum datang halangan yang menghalangi. Waktu adalah amanah, tapi kita seringkali lalai, seolah hidup akan berjalan selamanya. Menunda adalah tipu daya setan, membuat kita merasa masih ada waktu panjang, padahal ajal bisa menjemput kapan saja. Bukankah kita sering mendengar kabar kematian yang mendadak? Sehat hari ini, besok sudah tiada. Maka, hari ini adalah kesempatan terbaik. Bukan kemarin yang sudah berlalu, bukan pula esok yang belum tentu datang. Jangan biarkan hidup habis hanya dalam penundaan, sebab setiap detik adalah peluang menuju Allah. Ada orang yang menunda sholatnya dengan alasan pekerjaan menumpuk. Ada yang menunda sedekah dengan alasan menunggu rezeki lebih lapang. Ada yang menunda taubat dengan alasan usia masih muda. Padahal, semua alasan itu hanyalah buayan semu yang membuat kita nyaman dalam kelalaian. Hari ini adalah ladang amal, tapi kita sering menanam benihnya untuk esok yang belum pasti. Seperti petani yang terus menunda menanam, lalu musim panen terlewat begitu saja. Begitulah manusia, sibuk menunda hingga kesempatan hilang. Allah memberi kita waktu 24 jam dalam sehari, tapi sering kita habiskan untuk urusan dunia semata. Seakan-akan hidup ini hanya soal kerja, makan, tidur, dan mengejar materi. Padahal, setiap napas adalah undangan untuk mengingat Allah. Rasulullah bersabda, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Kata gunakanlah di sini menunjukkan bahwa hidup adalah hari ini. Esok bisa saja ada, bisa juga tidak. Maka yang nyata hanyalah detik yang kita jalani saat ini. Sayangnya, banyak manusia baru sadar ketika kesempatan telah habis. Baru menyesal ketika waktu sudah tertutup oleh ajal. Maka marilah kita renungkan, apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk Allah? Sudahkah kita sholat tepat waktu? Sudahkah kita bersedekah walau sedikit? Sudahkah kita mengucap astaghfirullah dengan hati yang sungguh? Jangan tunggu nanti, sebab nanti bisa saja tak pernah datang. Hidup adalah hari ini, maka jadikan ia bermakna. Hidup itu sebenarnya sederhana, hanya saja kita seringkali membuatnya rumit dengan pikiran nanti saja. Kita merasa masih punya banyak waktu, padahal yang benar-benar kita miliki hanyalah hari ini. Kemarin sudah pergi, ia hanya menyisakan kenangan dan pelajaran. Esok belum tentu datang, ia masih tersimpan rapat dalam rahasia Allah. Maka, hari ini adalah hadiah, sebuah kesempatan emas yang seringkali kita abaikan. Betapa banyak orang yang menyesal karena terlalu sibuk memikirkan masa depan, sampai lupa hidup di masa kini. Padahal, jika hari ini tidak dimanfaatkan, esok pun bisa kosong tanpa arti. Islam mengajarkan kita untuk tidak menunda amal, sebab penundaan adalah tipu daya setan. Setan membuat kita merasa masih ada waktu panjang, padahal ajal bisa datang tiba-tiba. Bukankah banyak kita lihat orang sehat, ceria, bercanda hari ini, lalu esok namanya sudah ada di berita duka? Itu artinya,
Hidup adalah detik ini. Sholat tepat waktu hari ini, bukan besok. Sedekah hari ini, walau sedikit, lebih mulia daripada menunggu kaya. Taubat hari ini, sebelum hati semakin keras dan kesempatan tertutup. Karena hidup sejatinya bukan besok, bukan kemarin, tetapi hari ini. Saudaraku, tahukah kita bahwa menunda kebaikan bukanlah perkara kecil? Setan tidak selalu menggoda dengan kemaksiatan yang jelas. Kadang ia hanya membisikkan, nanti saja. Kita pun merasa aman, padahal itu adalah jerat yang halus namun mematikan. Seseorang berkata, "Aku akan sholat tepat waktu nanti, kalau pekerjaanku sudah stabil." Lainnya berkata, "Aku akan bersedekah nanti, kalau sudah mapan." Ada pula yang berkata, "Aku akan taubat nanti, kalau sudah tua." Sayangnya, semua itu hanyalah janji palsu pada diri sendiri, yang sebenarnya adalah bisikan setan. Rasulullah bersabda bahwa orang yang cerdas adalah yang mempersiapkan dirinya untuk setelah kematian. Artinya, orang yang menunda kebaikan adalah orang yang tertipu oleh fata morgana dunia. Padahal, dunia ini hanyalah persinggahan sebentar, bukan tempat untuk menunda amal. Jika kita menunda hari ini, siapa yang menjamin besok masih ada? Jika kita terus menunggu waktu yang sempurna, maka kita akan terus menunggu sampai ajal menjemput. Menunda amal kebaikan sama saja dengan menutup pintu surga yang sudah terbuka di depan mata. Bukankah lebih baik memulai dengan langkah kecil hari ini, daripada menunggu sempurna tapi tak pernah terlaksana? Maka jangan biarkan nanti menjadi alasan. Karena nanti adalah senjata halus setan untuk melalaikan kita dari Allah. Seringkali kita berbicara tentang esok, seakan-akan ia pasti datang. Kita menyusun rencana panjang, membuat jadwal hidup, seolah waktu adalah milik kita. Padahal, siapa yang bisa memastikan bahwa kita akan bangun esok pagi? Tidakkah kita pernah mendengar kabar seseorang yang tidur lelap, lalu tak pernah bangun lagi? Itulah bukti nyata bahwa esok tidak pernah pasti. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa tidak seorang pun tahu apa yang akan ia perbuat esok hari. Bahkan, tidak ada yang tahu di bumi mana ia akan mati. Maka, hidup bukanlah tentang besok, melainkan tentang hari ini, yang sedang kita jalani. Esok hanyalah harapan, tapi hari ini adalah kesempatan. Jika kesempatan ini hilang, maka harapan pun bisa ikut lenyap. Berapa banyak manusia yang merencanakan taubat di hari tua, tapi ajal datang saat muda. Berapa banyak orang yang berkata ingin berhaji nanti, tapi maut lebih dulu menjemput. Semua itu mengajarkan kita bahwa janji esok adalah janji yang rapuh. Maka, satu-satunya jaminan yang kita punya hanyalah detik ini, nafas yang masih berhembus. Dan detik ini pula seharusnya kita gunakan untuk mengingat Allah, bukan untuk menunda. Waktu adalah anugerah, setiap detik yang berputar adalah titipan dari Allah. Namun, seringkali kita biarkan waktu itu lewat tanpa makna, hanya untuk kesibukan yang fana. Padahal, setiap detik punya nilai yang bisa jadi penyelamat di akhirat kelak. Satu tasbih yang terucap bisa jadi cahaya di kubur. Satu ayat Al-Quran yang dibaca bisa jadi syafaat di hari kiamat. Setiap detik adalah peluang, entah kita isi dengan zikir, doa, atau amal kebaikan kecil. Bahkan senyum tulus kepada saudara kita pun dicatat sebagai sedekah. Betapa murahnya kasih sayang Allah yang membuka pintu pahala dari hal-hal sederhana. Sayangnya, kita sering lupa bahwa waktu tidak pernah menunggu. Ia berjalan terus, meninggalkan kita, tanpa pernah kembali. Rasulullah bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Artinya, setiap detik sehat yang kita punya adalah kesempatan untuk beramal. Namun, bila detik itu dibiarkan kosong, maka ia akan berubah menjadi penyesalan yang pahit. Karena itu, jangan pernah remehkan satu detik, sebab ia bisa menjadi pembeda antara surga dan neraka. Gunakanlah detik ini, saat ini juga, untuk mendekat kepada Allah. Ada banyak orang yang berkata, "Aku akan berbuat baik nanti, kalau sudah siap." Namun, siap itu seringkali hanyalah alasan, bukan kenyataan. Karena menunggu sempurna sebelum berbuat baik, sama saja dengan menunggu matahari muncul di tengah malam.
Kesempurnaan itu tidak akan pernah datang, sebab manusia selalu punya kekurangan. Maka, kebaikan harus dimulai dari sekarang, sekecil apapun itu. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah, sebab satu butir kurma pun bisa jadi bekal akhirat. Jangan tunggu hafal banyak doa untuk berzikir, sebab subhanallah saja sudah bernilai besar di sisi Allah. Jangan tunggu menjadi orang alim untuk sholat khusyuk, sebab setiap sholat adalah latihan menuju khusyuk itu sendiri. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita berusaha. Bukankah Allah berfirman bahwa Dia mencintai hamba yang selalu kembali meski jatuh dalam dosa? Kebaikan itu seperti cahaya lilin. Meski kecil, ia bisa mengusir kegelapan. Maka, jangan remehkan langkah kecil, sebab dari situlah perubahan besar lahir. Menunda kebaikan karena merasa belum siap, sama saja dengan membiarkan setan menang. Mulailah dari sekarang, karena kita tidak tahu apakah esok masih ada kesempatan. Sungguh, Allah lebih mencintai amal kecil tapi terus-menerus, daripada amal besar yang hanya sesekali. Kematian adalah misteri yang selalu menyertai kita, tapi seringkali kita lupakan. Ia tidak pernah memberi kabar, tidak pula menunggu kesiapan. Ada yang pergi di usia muda, ada yang pergi saat sehat, ada pula yang pergi di tengah tawa. Betapa banyak kita lihat orang yang kemarin masih bersama kita, hari ini hanya tinggal nama. Semua itu mengingatkan bahwa kematian bisa datang kapan saja, tanpa tanda. Allah berfirman bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Namun, yang tidak kita tahu adalah kapan waktunya, di mana tempatnya, dan bagaimana caranya. Inilah rahasia Allah, agar kita selalu waspada dan tidak menunda kebaikan. Sebab, penyesalan terbesar adalah saat kematian datang, sementara amal masih ditunda. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah yang menyiapkan dirinya sebelum ajal menjemput. Maka, mengapa kita masih menunda sholat, seakan-akan ajal bisa dinegosiasi? Mengapa kita menunda taubat, seakan-akan kita tahu kapan akan mati? Bukankah lebih baik bersiap sejak hari ini, daripada menunggu besok yang belum tentu ada? Karena kematian tidak menunggu orang yang masih sibuk, ia akan datang sesuai ketentuan Allah. Maka gunakanlah waktu ini, detik ini, untuk kembali kepadanya sebelum terlambat. Saudaraku, hidup bukan sekadar tentang hari ini di dunia, tapi tentang hari esok di akhirat. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan bagaimana wajah kita esok di hadapan Allah. Orang beriman tidak membiarkan waktu kosong, sebab ia tahu setiap detik adalah investasi untuk akhirat. Ia tidak menunda sholat, sebab ia ingin kelak wajahnya berseri ketika bertemu Rabb-Nya. Ia tidak menunda sedekah, sebab ia ingin hartanya menjadi naungan di hari yang panas. Ia tidak menunda taubat, sebab ia ingin kembali kepada Allah dalam keadaan hati bersih. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Inilah tanda orang beriman. Ia menyiapkan hari ini seakan esok tidak ada, karena ia sadar, dunia hanyalah persinggahan, sementara akhirat adalah rumah yang abadi. Maka, jangan biarkan hari ini berlalu tanpa jejak kebaikan. Hari ini adalah ladang, sementara akhirat adalah panen. Apa yang kita tabur di dunia, itulah yang akan kita tuai di akhirat. Jika hari ini kita tabur doa, maka esok kita tuai ketenangan. Jika hari ini kita tabur amal, maka esok kita tuai pahala. Maka, mari gunakan hari ini sebaik-baiknya, karena hanya inilah yang benar-benar kita miliki. Waktu adalah karunia yang paling adil. Semua manusia diberi jatah yang sama, 24 jam setiap hari. Tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang lebih sedikit. Perbedaannya hanya terletak pada bagaimana kita mengisinya. Ada yang mengisinya dengan amal, doa, dan zikir. Ada pula yang menghabiskannya dengan kesia-siaan, hingga akhirnya menyesal ketika sudah habis. Rasulullah bersabda bahwa di hari kiamat, setiap manusia tidak akan bergeser dari tempatnya, hingga ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah tentang umurnya. Untuk apa ia habiskan? Artinya, waktu bukan sekadar berjalan, tapi juga akan menjadi saksi. Setiap jam akan bersaksi, apakah kita isi dengan sholat atau lalai? Setiap menit akan bersaksi,
apakah kita isi dengan zikir atau keluh kesah? Setiap detik akan bersaksi, apakah kita isi dengan kebaikan atau sekadar kesenangan dunia? Karena itu, waktu bukan hanya sekadar angka di kalender, tapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Amanah ini begitu halus, sebab ia berjalan tanpa suara, mengalir tanpa kita sadari. Hingga tiba saatnya kita menoleh ke belakang, kita baru sadar begitu banyak waktu yang terbuang. Maka, orang beriman tidak menyia-nyiakan waktunya, sebab ia tahu setiap tarikan nafas adalah modal menuju akhirat. Waktu adalah amanah, dan ia akan menjadi saksi, apakah kita gunakan untuk Allah, atau kita habiskan untuk dunia semata. Saudaraku, dunia ini sering kita anggap rumah, padahal ia hanyalah persinggahan singkat. Kita membangun istana, padahal tempat tinggal terakhir kita adalah tanah di liang lahat. Kita mengejar harta, padahal yang akan kita bawa hanya selembar kain kafan. Kita bangga dengan jabatan, padahal di akhirat semua manusia sama, hanya amal yang membedakan. Dunia ini hanyalah tempat singgah, ibarat halte di tengah perjalanan panjang. Rasulullah pernah bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir." Artinya, jangan terlalu terikat pada dunia, karena kita hanya singgah sebentar. Seorang musafir tidak akan membawa seluruh isi rumah dalam perjalanannya. Ia hanya membawa bekal secukupnya. Demikianlah seharusnya kita di dunia. Cukupkan dengan apa yang perlu, lalu kumpulkan bekal amal. Sebab tujuan kita bukan dunia, melainkan akhirat yang abadi. Namun, manusia sering tertipu. Kita sibuk mempercantik dunia, hingga lupa menyiapkan akhirat. Padahal dunia akan pergi, sementara akhiratlah yang kekal. Betapa ruginya jika kita menukar surga dengan dunia yang fana. Maka, marilah kita hidup sederhana di dunia, tapi kaya dengan amal untuk akhirat. Saudaraku, dari semua renungan yang telah kita lalui, satu hal yang harus kita tanam dalam hati. Hidup adalah hari ini. Kemarin sudah menjadi sejarah, esok masih rahasia, maka hari inilah yang benar-benar kita miliki. Jangan biarkan diri kita tertipu dengan kata nanti, sebab menunda kebaikan adalah bisikan setan. Jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik, mulailah dari sekarang, sekecil apapun langkahnya, karena setiap detik adalah peluang mendekat kepada Allah. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang, sebab ia hadir tanpa tanda. Maka, bersiaplah sejak hari ini, jangan biarkan ajal menjemput saat kita masih lalai. Orang beriman adalah yang mempersiapkan hari ini untuk akhirat, seakan esok tidak pernah ada, sebab dunia hanyalah persinggahan, sementara akhirat adalah rumah abadi. Apa yang kita tabur di dunia, itulah yang akan kita tuai di akhirat. Waktu adalah amanah, dan ia akan bersaksi di hadapan Allah kelak. Apakah ia kita isi dengan amal, atau kita habiskan dengan sia-sia? Jangan sampai waktu menjadi saksi atas kelalaian kita, tapi jadikan ia saksi atas ketaatan kita. Maka gunakanlah hari ini dengan sebaik-baiknya, karena hari inilah yang nyata, yang bisa kita isi dengan taubat, doa, dan amal. Semoga Allah menjadikan setiap hari kita bernilai di sisinya, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang cerdas, yang menyiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita bersama-sama merenungi perjalanan hidup ini, menyadari bahwa setiap langkah yang kita tapaki tidak pernah lepas dari kasih sayang dan takdir Allah, maka tiada sikap yang lebih indah selain menundukkan hati dalam doa. Doa adalah senjata mukmin, penguat jiwa, dan pintu penghubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Mari kita satukan hati, lepaskan segala kegelisahan, syukuri segala nikmat, dan serahkan segala urusan hidup ini kepada Allah yang Maha Mengetahui. Dengan berdoa, kita tidak hanya memohon pertolongan, tetapi juga menyatakan kepasrahan kita kepada takdir yang sudah tertulis, serta meneguhkan iman bahwa semua yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi kita. Maka, mari kita dudukkan hati dengan penuh khusyuk, hadirkan rasa rendah diri di hadapannya, dan bersama-sama kita panjatkan doa, semoga Allah memberi kita kekuatan, kesabaran, dan kelapangan dalam menjalani setiap episode kehidupan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan solawat-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad, serta keluarga dan sahabat beliau. Ya Allah, jadikanlah hati kami senantiasa dekat dengan-Mu. Jangan biarkan kami terpedaya oleh dunia yang fana. Bukakanlah mata batin kami agar mampu melihat kebenaran, dan kuatkanlah langkah kami untuk istiqamah di jalan-Mu. Ya Allah, jika hati kami lalai, bangunkanlah dengan peringatan-Mu. Jika kami lemah, kuatkanlah dengan pertolongan-Mu. Jika kami tergoda oleh kesenangan dunia, selamatkanlah dengan hidayah-Mu. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami penuh dengan amal kebaikan yang Engkau ridhoi. Jangan biarkan kami meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan membawa iman yang Engkau terima. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dan dosa kaum muslimin semuanya. Ya Allah, pertemukanlah kami kelak bersama Rasulullah di surga-Mu, yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, kita telah bersama-sama menapaki perjalanan renungan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, kesabaran, dan hati yang terbuka untuk menerima setiap untaian kata yang telah kita lalui. Semoga apa yang telah kita pelajari dan renungkan hari ini, Allah jadikan sebagai amal kebaikan yang terus mengalir, penerang hati, dan penuntun langkah kita menuju ridhonya. Tidak ada yang lebih indah selain bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Terima kasih telah menyimak, semoga Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Mari kita jaga hati, perbaiki niat, dan terus berusaha menjadi hamba yang dekat dengan Allah, penuh syukur, dan teguh dalam keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.